Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara untuk merawat kulkas dengan baik dan benar ala tukang servis. Oke, ini kulkas satu pintu. Ini sudah berkarat, sudah lama, dan orangnya juga agak jorok. Ini sudah berkarat kakinya, ini sudah saya servis, sudah saya lem, kemudian berkarat juga, saya buatin kakinya. Oke, untuk yang pertama, kalau seandainya di rumah bapak ibu sering mati lampu atau lampunya spanning, alangkah baiknya kulkas tersebut dimatikan. Untuk menghindari kompresor ini supaya tidak jebol. Kulkas ada dia punya pengaman, itu namanya PTC sama overload. Jadi ketika panas berlebihan itu akan mati, atau kalau kompresor biasanya rusak itu ada suara tok tak tok tak, itu ada suara seperti saklar di sini. Itu tandanya kompresor udah lemah, rusak, atau mungkin karena pengaruh listrik yang tidak stabil atau turun sekali. Oke, yang kedua, ini kulkas sudah saya matikan karena bunga esnya lumayan banyak. Setiap kulkas satu pintu itu wajar ada bunga esnya. Kalau seandainya mau ibu-ibu mengambil es batu, jangan sampai menggunakan benda tajam seperti yang tertera di pintunya atau ditempel di bodinya. Kalau sudah cair itu gampang kita ambil, kita tidak perlu pakai benda tajam. Kalau pakai benda tajam ini takutnya kena cungkil, maka kulkas itu akan rusak karena gasnya itu keluar. Contohnya raknya, ntar saya ambilkan dulu. Seperti ini contoh raknya, ini mereknya Polytron. Sudah kita las satu yang kecungkil, cuman karena sudah lama tidak diservis sama yang punya, jadi keropos, jadi bocornya lebih dari satu. Di sini juga. Banyak yang berpikir karena ini rak yang di sini dia kira tidak ada fungsinya, atau dia kira besi, jadi seenaknya saja. Mungkin ibu-ibu yang memakai benda tajam untuk mengambil es batunya. Saya jelaskan di sini, ini adalah bahasa tekniknya evaporator. Ini adalah aliran freon, aliran gasnya seperti ini, aliran pipa. Tapi untuk aliran gasnya ini aluminium. Kalau kecungkil, segera untuk dimatikan dan langsung dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, kemudian ibunya menghidupkan kulkas itu kembali, maka air yang ada di sini, cairan yang ada di sini, itu akan terserap masuk ke dalam kompresor. Kalau sudah masuk ke dalam kompresor, itu gayanya lebih tinggi lagi. Oke, kemudian kulkas sering dibersihkan dengan catatan jangan dicungkil atau menggunakan benda tajam seperti yang tertera di sini. Aluminium ini cepat sekali keropos apabila tidak kita bersihkan. Seandainya mungkin ibu-ibu biasanya pas bulan puasa, pas bulan Ramadan itu ibu mau hidupkan, kemudian setelah
bulan puasa ibu matikan atau tidak mengoperasikannya, itu berarti selang waktu selama 1 tahun. Oke, caranya adalah kita harus sering pertama bersihkan dulu, jangan sampai ada benda apapun yang ada di sini, yang ada di raknya, jangan taruh apa-apa, itu harus kita kosongkan, semua kita kosongkan, kemudian kita bersihkan. Cara untuk bersihkannya yaitu bisa dilap pakai lap bersih di pintu-pintunya, di gasket. Kalau ini namanya gasket atau karet pintunya, itu bisa kita siram. Kalau kita sih biasanya siram langsung, baru kita, ini belum saya bersihkan. Kemudian kalau seandainya mungkin kecungkil atau ibu-ibu mungkin terlanjur kecungkil, raknya ini segera untuk diperbaiki, atau kalau tidak diperbaiki maka akan berakibat fatal atau rusaknya akan menjadi parah. Karena pengalaman saya ketika kita kerjakan itu agak susah, agak lama, karena di dalam pipa ini harus kita bersihkan. Itu seperti kalau kita lihat itu seperti lumpur kalau sudah lama tidak dibersihkan. Itu bisa jadi nanti kompresornya juga kena. Kemudian tempat untuk biasanya untuk menaruh daging itu bisa di dalam freezernya atau di bawah tatakan freezernya, itu tempat naruh daging, ikan atau sejenisnya. Kemudian untuk di pintu, supaya pintu tidak kimat, jangan menaruh botol, biasanya botol kaca, itu yang membuat pintu jadi turun. Solusi gimana caranya untuk biar tidak turun? Caranya ya, kita buka ini kita buka, kita tarik aja, kita buka pakai kunci 8, baru kita angkat pintunya, kita masukkan ring 12, ring sekitar 2 atau 3 biji supaya pintunya bisa naik kalau pintunya turun. Kalau pintunya tidak rapat maka akan mengakibatkan bunga es banyak sekali dan menyebabkan kurang dingin. Wajar kalau yang satu pintu ini banyak bunga esnya, beda dengan yang 2 pintu. Kalau ini pendinginan secara langsung, kalau bahasa tekniknya, kalau itu pendinginan secara tidak langsung, dia pakai kipas. Oke, untuk bawahnya ini tetesan airnya itu yang membuat berkarat. Biasanya ada tekanan airnya, ini kita tidak bawa. Apapun barangnya elektronik atau sejenisnya itu kalau kita merawat dengan baik pasti akan awet. Ini saya pakai lem karena kemarin berkarat di sini dan menyebabkan pintunya tidak rapat, jadi saya pakai palu untuk ratain ini, baru saya pakai lemnya. Contoh lemnya seperti ini. Lemnya lem kaca, itu warna putih. Saya cairkan di sini, kemudian saya ratakan. Kemudian untuk tempat-tempatnya ini biasanya tempat telur dan tempat-tempat minuman atau apa, tapi jangan, yang saya bilang tadi, jangan terlalu banyak sekali bebannya, maka akan menyebabkan door liner ini akan pecah seperti ini. Ini susah kita cari, harus kita cari di service centernya. Ini tidak ada dijual di pasaran. Ini pecah karena kelebihan beban. Kemudian untuk cara mengatur temperaturnya, ini minimal, middle, maksimal. Jadi kalau isinya sedikit kita taruh di minimal, kalau isinya setengah itu kita taruh di middle, tapi kalau isinya banyak kita taruh di maksimal.
Biasanya kalau ini bahasa Inggrisnya, di sini sedang, dingin, sangat dingin. Jadi tombolnya, kalau sub dia punya penghancur bunga esnya. Jadi ketika ada bunga es itu kita harus tekan tombol ini. Nanti ketika sudah mencair seperti ini, agak gampang diambil, maka dia hidup kembali. Kalau yang merek-merek lain itu tidak ada tombol seperti ini. Yang ada itu Sharp, LG. Kalau yang Polytron itu tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, ya kita bisa matikan kulkasnya. Kalau sudah cair begini, buang es batunya ini, gampang diambil, baru kita hidupkan kembali. Oke, gitu aja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.